dengan materinya di chat room mungkin ya, biar teman-teman bisa baca baca juga. eh, Tentang policy statement, ethical responsibility yang dari World WPT. Jadi kemarin kita masih bicara tentang basic principle, tapi ini nggak masuk dalam ujian akhir ya. Ini buat tambahan pengetahuan teman-teman semua aja hari ini. Tidak masuk ujian akhir, tapi ini menjadi poin yang penting karena baru diterbitkan tahun lalu 2022 terkait dengan ethical responsibility yang diterbitkan oleh WPT. Jadi ini adalah policy statement. Policy statement itu statement aturan ya, sebuah regulasi tentang statement terkait dengan ethical principle, responsibilities dari seorang fisioterapis dan juga anggota organisasi di World PT. Ya, itu buka dimanya seperti itu. Jadi uh, ini naskah resminya, naskah resmi yang memang disusun oleh World PT per tahun 2022 kemarin. Nah, dalam 2 hari ini kita akan coba pelajari ini apa yang menjadi concern dari World PT ya. Jadi yang kemarin itu masih basic, dasar-dasarnya saja, dasar-dasar terkait dengan policy, terkait dengan prinsip-prinsip dalam dalam kode etik. Nah, yang ini adalah ethical prinsip. Ah, sebentar. Nah, sedangkan yang ini adalah memang dia ethical principle yang memang disusun, dikondak oleh WPT yang merupakan organisasi paling paling tinggi ya di dunia. Jadi ini sama seperti teman-teman buka apa arti fisioterapi ya, teman-teman ya. Coba saya akan buka sebentar. Saya belum share screen. Policy statement tentang fisioterapi. Saya kirimkan juga yang definisi visio. Ini mirip-mirip proses statementnya, tapi yang pertama ini adalah deskripsinya. Nah, saya akan bukakan, saya akan jelasin satu-satu. Oke, baik, sudah siap kita bisa mulai, teman. Sambil ini yang teman-teman biar menyusul, karena ini bentuknya suplemen ya, tambahan bagi teman-teman yang memerlukan. Kalau hanya untuk melihat ujian, ini nggak masuk ujian. Jadi ini untuk teman-teman yang membutuhkan tambahan-tambahan terkait dengan etikal dari mata kuliah ini. Nah, sudah terlihat ya share screen saya? Oh, belum ya? Oke, sudah terlihat teman-teman semua. Ini adalah eh, Anda, saya agak agak lupa teman-teman waktu dulu saya ajarkan ini apa tidak karena ini dikeluarkan tahun 2019. Waktu saya ngajar teman-teman ini udah rilis atau belum saya agak lupa. Mudah-mudahan sudah. Tapi untuk yang angkatan yang kemarin angkatan semester 2 ini jadi pedoman mereka dalam pengantar visio ya. Pengantar visio. Jadi kalau kita ditanya teman-teman sekalian, apa itu fisioterapi? Ya, apa itu fisioterapi? Maka jawabannya sekarang harus based on evidence-nya atau based on regulation yang disebut sebagai policy statement di sini. Ya, yang disebut sebagai policy statement. Nah, ini policy statement. Itu yang penting. Jadi, misalnya teman-teman udah semester 4 ya sekarang ya, masuk ke semester 4 nih sekarang. Silakan apa yang disebut atau apa yang dimaksud dengan fisioterapi, apa yang dimaksud sebagai fisioterapi, apa definisi dari physical therapy, apa deskripsi dari fisioterapi. Nah, teman-teman harus ya hukumnya itu mengadopsi dari regulasi yang dikeluarkan oleh WPT atau World PT. Ini yang paling terbaru ya.
Ini Work PT diterbitkan di tahun 2019 tentang deskripsi physical therapy. Ya, kita lihat di sini. Kalau kita baca di sini, maka definisi fisio menjadi jelas. Ya, definisinya jelas. Ketika definisinya jelas, maka ruang lingkupnya juga jelas, teman-teman sekalian ya, terkait dengan otonomi kita. Kita lihat di sini. Nah, ini menjadi barang penting nih. Kalau teman-teman fisioterapi, ya, lalu juga aktif organisasi, misalnya advokasi, harus paham nih, ya, apa yang disebut sebagai fisioterapi, apa yang disebut sebagai fisioterapi. Saya ulangi ya, apa yang disebut sebagai fisioterapi dan dapatnya dari mana. Maka besok ya di lain situasi teman-teman ditanyakan apa itu fisioterapi, maka jawabannya adalah berdasarkan apa dulu? Berdasarkan policy statement ya tahun 2019 yang paling terbaru yang diterbitkan oleh WPT ya ini WPT, maka yang disebut sebagai fisio fisioterapi ya adalah bla bla bla. Kira-kira seperti itu. Ya, saya ulangi ya. Jadi model bahasanya akan menjadi seperti itu sekarang. Ya, jadi yang disebut sebagai fisioterapi menurut policy statement tahun 2019 ya oleh World PT hasilnya seperti ini. Ya, kita lihat di sini nih, physical therapy adalah sebuah service ya. Nah, ini dia yang pertama. Jadi bendanya ya atau yang sering saya bilang noun ya di kelas. Nah, kata bendanya itu adalah layanan, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Jadi fisioterapi itu layanan, itu dulu yang pertama. Sebuah layanan, sebuah service. Dia bukan orang, dia bukan apapun, dia bukan apa. Ini dia merupakan layanan. Nah, layanan yang dilakukan oleh siapa? Nah, ini di sini dia ngajuin lagi nih objeknya sekarang. Objeknya adalah physical therapist. Nah, ini udah mulai ke apa namanya orangnya. Siapa orang yang menjadi penyedia layanan, yaitu fisioterapis. Ke siapa? Nah, ini mulai objek nih teman-teman sekalian. Sekarang mulai objeknya. Objeknya bisa individu, bisa populasi. Artinya teman-teman boleh menangani secara individu, boleh menangani secara populasi. Sudah ya? Tuh, sudah kelihatan tuh. Kata bendanya siapa, siapa yang melaksanakan itu, objeknya siapa. Apa saja yang dilakukan. Jadi kata kerjanya apa nih? Kan belum ketemu nih kata kerjanya nih. Ya, kata kerjanya mana? Verbnya ya, kata kerja dari fisioterapi ini adalah layanan yang sifatnya nih develop, develop, sorry, develop, maintain, dan juga restore. Nah, jadi lingkupnya visio itu adalah develop, maintain, dan juga restore, teman-teman sekalian. Ya, develop itu mengembangkan, maintain memelihara, restorasi, ya, restorasi itu mengembalikan kalau dia turun. Misal nih, kalau kita lihat di sini dalam diagramnya, misalnya kalau kita ambil di sini, kalian ya, jadi ini titik nolnya, lalu kita develop di sini, ya, sampai ke peak performance, misal di sini, lalu kita maintain, ya, untuk tidak turun, tapi kan tidak mungkin ya dalam 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 kehidupan seseorang itu tidak akan mengalami fase turun dalam dalam eh, kualitas kesehatannya, maka nanti akan ada turun nih, akan ada down-nya di sini. Nah, saat ini kita juga punya bertugas lagi untuk melakukan restorasi. Nah, namanya restorasi. Restorasi, maintain, develop. Nah, ini lingkupnya fisioterapi, sekalian. Ya, dari titik nol ya menuju titik peak performance atau performa puncak, lalu dibantu di maintenance nih, maintenance. Kalau dia turun, kita restorasi. Ya, ini poinnya di sini. Mengembangkan, jadi misalnya orang cedera, ya cedera cedera ACL, cedera ankle, cedera shoulder, misalnya kita kita kembangkan kemampuan fungsionalnya sampai ke maksimalnya dia bisa eh, mencapai itu. Misalnya dia bisa sembuh ya sembuh, kalau misalnya nggak bisa, ya berarti tidak bisa sembuh.
poinnya ya. Setelah itu kita maintain, setelah di maintain dia turun lagi misalnya, ya, dia turun maka kita naikin lagi. Nah, itu disebut sebagai develop, maintain, and restoration. Develop, maintain, and restore. Development, maintenance, and restoration. Kalau kata benda ya. Oke, balik lagi ya di sini tadi teman-teman. Nah, oke. Nah, berikutnya apa yang di develop, apa yang di maintain, apa yang di restore. Yang di restore, di develop, dan di maintain adalah masih movement and functional ability. Jadi gerak dan fungsinya, ya, movement and functional. Jadi lihat. Jadi kita nggak bicara tentang struktural, ya. Kita nggak bicara tentang struktural. Yang dibicarakan adalah bagaimana memaksimumkan movement and juga function. Pak, bedanya apa, Pak? Kok kita nggak bicara tentang memperbaiki struktur anatomi orang? Nah, itu karena itu beda. Itu ada dokter ortopedik misalnya. Orang patah tulang disambung dulu. Nah, nanti movementnya kita yang nyambungkan, fungsionalnya kita yang benarkan. Ya, sepanjang daur kehidupannya, Pak, ini waktunya. When-nya adalah lifetime. Ya, jadi kalau pakai rumus siapa 5W 1H, ya, kalau pakai tema atau pakai template 5H 5W1H, maka apa itu fisioterapi? Jawabannya sebuah services. Ya, siapa yang melaksanakan adalah fisioterapis yang melaksanakan. Ya, who, ya, siapa yang menjadi menjadi targetnya misalnya adalah individu dan juga populasi. When-nya, ya, when-nya adalah lifespan, sepanjang daur kehidupan. Yang lainnya, how-nya, bagaimana cara pelayanannya adalah develop, maintain, and restore movement and function. Ya, jadi cara bacanya seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini teman-teman? Nah, ini adalah sebuah statement yang dibuat oleh WPT per tahun 2019 kemarin. Maka bahkan mereka juga menyampaikan terkait dengan kualifikasi, ya, yang dibutuhkan sebagai seorang fisio. Harus bisa apa aja nih? Harus bisa assessment, ya. Harus bisa adalah evaluate finding dari exam and assessment, menformulasikan diagnosa, prognosa, dan lainnya apa, ya, dan sebagainya. Collaborate dengan other stakeholder, ya, evaluasi dan reevaluasi outcome yang kita sering omongkan, mengimplementasikan intervensi dan treatment. Jadi besok ada tanya sebagai seorang fisio apa yang dibutuhkan sebenarnya, require-nya tuh apa, ini require-nya assessment, ya, melakukan assessment, mengevaluasi temuan assessment, menformulasikan diagnosa, ya, mengimplementasikan intervensi dan juga treatmentnya, evaluasi, ya, dan membuat rekomendasi self management. Ini penting nih, Pak. Nah, ini semuanya tercantum teman-teman sekalian. Ya, kita lihat paling bawah. Nah, ini yang saya senang di sini nih. Nih, lihat. Jadi sebenarnya pengertian WPT itu sudah di-approve sejak tahun 99. Pengertian dari fisioterapi dari WPT, ya, World PT, ya. Dulu namanya masih WCPT, World Confederation Physical Therapy. Dan direvisi, teman-teman sekalian lihat revisinya ya, revisinya. Tiap 4 tahun revisinya. Ini 4 tahun, ini 4 tahun, 4. Ya, kapan akan direview? Tahun ini, 2023. Maka nanti besok 2024, ya, ada Kongres World Kitty, ya. Saya kurang tahu di mana lokasinya ini, World Kitty yang tahun depan di Kanada atau di mana ini. Maka ini akan berubah, ya. Minimal apa namanya? Minimal akan ada eh, beberapa perubahan-perubahan lah. Hmm. Ya.
akan ada beberapa perubahan terkait dengan pengertian visio, ruang lingkupnya visio, dan sebagainya. Ya, kemarin kalau kita ngomongin tentang otonomi misalnya, di sini jawabannya, teman-teman sekalian. Oke, nah, ya sekarang saya mau ngobrol nih dengan teman-teman sekalian. Ya, dengan Hanabila, Hanabila Raudatul Jannah. Selamat malam, Hanabila. Iya, Bapak. Selamat malam. Ya, oke, Hanabila. Boleh saya jelaskan tentang apa itu policy statement yang diterbitkan oleh WPT? Apa ini yang diterbitkan tiap 4 tahun sekali oleh WPT atau World PT ini apa? Silahkan dijawab. Tadi siapa namanya? Halo, Iya, Bapak. Sebentar soalnya tadi joinnya telat. Hanabila, halo, Hanabila. Iya, Pak. Ya, silakan Seben- Hanabila. Sebentar, Pak. Soalnya tadi joinnya telat, Pak. Ya, tolong yang dimatikan, saya masih ngobrol sama kamu. Hidupkan saja mikrofonnya ya. Iya, Pak. Oke, bisa tadi join saat kapan? Maksudnya bisa jawab apa tidak? Saya harus menunggu kapan? Menunggu berapa lama? Hanabila. Iya, Pak. Itu terkait pernyataan resmi, ya, Pak. Tentang Teruskan, kebijakan terus, fisioterapi. teruskan, teruskan teman-teman. Hanabila. Kebijakan yang sudah dikeluarkan dari WCPT. Terus, yang berhenti. Eh, itu kayak sebuah pelayanan atau servis yang dilakukan oleh fisioterapis kepada individu dan populasi. Enggak. Ya, yang yang disebut policy statement itu apa, Hanabila? Kalau policy statement menurut saya itu yaitu Pak pernyataan resmi atau kebijakan Yang terus belum selesai. Ada lagi? yang sudah dikeluarkan oleh WCPT itu. Dalam hal ini apa? Yang saya bahas ini tentang kebijakan apa? Hanabila? Iya Pak, itu itu kan kebijakan tentang fisioterapi ya Pak. Ya pasti. Yang namanya WPT semua tentang visio. Tapi tentang visi yang mana? Aduh Pak, tadi kurang merhatiin Pak, maaf Pak. Oke. Berikutnya Mahdi. Mahdi, silakan Mahdi. 3 kelas ini totalnya berapa orang sih? Mahdi, selamat malam Mahdi. Ya, Silakan Mahdi. Apa yang disebut tanya policy statement? Pertanyaannya, apa yang eksis. disebut dengan policy statement? Oh, eh,
Mbak Adi, ini kenapa Pak jadi berkurang banyak partisipan tinggal 80? Itu untuk Afifah, menjawab Pak, ke- mengenai dan kebijakan yang dirancang Pak untuk terus? memberikan panduan dan arahan kepada halayak orang banyak. Hmm, nah, bukan sama sekali. Layak ramai ke siapa? Di dalam halayak orang dalam suatu organisasi Pak. Ini yang saya omongin sekarang ini. Ini loh saya omongin ini. Ini loh, ini apa? Ya pernyataan kebijakan yang terdapat pada organisasi fisioterapi gitu Pak. Ya terus, apa lagi? Eh, yang mencakup berbagai topik Enggak, dan topik ini aja. Yang ini aja. oh, ya, eh, oh, ya. Oke, terima kasih banyak. Yang lain silakan. Atika Rianti Utami. Si pen saya siapa? Afifah ya? Afifah? Iya, Kak. Ya ini kenapa jumlah jadi tinggal 78 dari 115 tadi? Oh, oh iya. Bentar, Hmm? Kak. Mungkin ada beberapa yang terkendala sinyal atau keluar, Nah, Pak. nggak masuk akal. Kalau sinyal kita udah 3 tahun pandemi ya. Kalau masih awal pandemi mungkin masih masuk akal untuk sinyal. Ya. Karena langsung 35 lebih hilang nih. Apa yang teman-teman diskusikan di grup kalian? Iya, Pak. Hmm? Afifah, apa yang diskusikan apa hilang Nggak tadi? tahu. Bentar ya, Pak. Suruh join lagi. Enggak ya, berarti kan keluar kan? Kenapa keluar? Hmm? Kurang tahu, Pak. Yakin kurang tahu, tidak tidak ada komunikasi. Kalau emang nggak mau masuk hari ini, disampaikan aja, Pak. Saya nggak, teman-teman pada nggak bisa hari ini, Pak. Gitu. Kan kita juga nggak buang-buang waktu loh. Ini bisanya hari apa? Ini mau lanjut lagi apa enggak nih? Oke. Mau dilanjutkan apa stop dulu? Silakan dikomunikasikan. 3 kelas kan? 3 kelas berarti 150-an ya harusnya. Gimana Afifah dan teman-teman? Siapa lagi siapa saya? Andini, Laila, Asna. Gimana? Gimana? Mau diselesaikan sekarang atau gimana? Ini cuma 80 orang yang tadi udah 115 jadi tinggal 80 orang ini. Nggak, nggak begitu caranya ya teman-teman ya. Nggak berarti lari dari ini. Ketika ditanya nggak berarti teman harus hilang, harus keluar gitu. Nggak gitu cara mainnya. Ya. Sampaikan Afifah di grup. Iya, Pak. Ini lagi disampaikan.
Sampaikan dulu. Ya, saya tunggu sampai 100 dulu baru saya ngomong lagi. Oke, baik. Lanjutin lagi. Ya, tolong concern. Kalau emang nggak mau hari ini, perkuliahannya disampaikan di awal, Afifah dan teman-temannya, sipennya yang nggak datang siapa, sampaikan Pak saya nggak bisa datang karena ada ini. Itu baru gentle kayak gitu. Ya, saya ulangi sekali lagi, teman-teman dengar baik-baik ya. Oke. Nah, dengar baik-baik apa yang saya sampaikan. Oke. Jadi, teman-teman sekalian, ini merupakan policy statement. Policy statement itu kalau kita bedah katanya, statement ini kan pernyataan ya. Ini pernyataan. Ya. Policy adalah aturan atau regulasi. Jadi ini pernyataan sikap ya, pernyataan sikap dari organisasi yaitu WPT, World Physiotherapy di tahun 2019 tentang ini deskripsi dari fisioterapi. Deskripsi itu mencakup definisi, mencakup ruang lingkupnya apa aja, apa saja yang dibutuhkan sebagai seorang fisioterapis, masuk situ semua tuh. Ya, ini selalu diupdate 4 tahun sekali. Ya, setiap 4 tahun selalu diupdate. Terakhir diupdate tahun 2019, artinya dia mulai masuk fase review di tahun 2023. Tahun ini udah mulai review. Kemungkinan tahun depan itu akan ada policy statement baru tahun 2024 terkait dengan deskripsi physical therapy. Itu isi teman-teman sekalian. Silakan ada yang bertanya nggak? Saya kasih waktu buat bertanya. Izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk yang perubahan itu, mengapa harus 4 tahun sekali, Pak? Apakah setiap 4 tahun sekali itu udah pasti ada perubahan, Pak? Terima kasih. Good. Oke, siap. Bagus. Ya. Oke, kita akan jawab teman-teman sekalian ya. Ya.
teman-teman sekalian. Kenapa? Ya, ini memang eh, tidak ada statement dari WPT untuk kenapa harus 4 tahun sekali dan sebagainya. Ya, tapi memang yang secara tersirat dari WPT adalah memang setiap 4 tahun sekali itu ada pengangkatan presiden baru. Nah, seperti yang tahun ini, karena ada presiden baru ya dari WPT. Dan biasanya setiap masuk presiden baru itu dikaji semua policy statementnya. Nah, ini baru 4 periode, baru 4 tahun, eh, 3 periode ke belakang. Jadi sebelumnya itu belum ada ketentuan bahas jam berapa tahun itu belum. Tapi semenjak apa namanya semenjak eh, 3 periode yang sebelumnya ya itu selalu dikaji 4 tahun sekali mengikuti election atau pemilihan ketua WPT dan belakangnya akan terus berturutan termasuk dengan ethical principle yang ada di Visio. Yang kemarin kan masih basic ya, basic principle yang bisa dipakai di sebuah tenaga kesehatan. Nah, Visio juga punya ethical principle sendiri yang diterbitkan oleh mereka. Ya, kira seperti itu. Jadi, teman-teman sekalian, ini wajib dipegang. Tapi dia terus bertumbuh ya, terus bertambah, terus berubah. 2024, teman-teman kalau udah mau ngobrol tentang ke adik-adik tingkat, jadi pembicara misalnya, menjelaskan tentang apa itu visio, maka base-nya harus di sini. Ya, base datanya itu harus dari WPT. Ya, tidak boleh dari sumber-sumber lain yang tidak valid. Ini yang paling valid untuk pengertian deskripsi dari fisioterapi. Ya, bahkan saya juga jelaskan ketika teman-teman ditanya apa sih wewenang fisioterapi sebenarnya. Nah, ataupun apa saja kemampuan, apa saja kompetensi yang harus dimiliki seorang fisioterapis misalnya. Ya, apa saja kemampuan-kemampuan untuk itu. Anda juga bisa jawab teman-teman semuanya. Anda bisa jawab juga pertanyaan-pertanyaan itu dengan baik seharusnya. Karena juga sudah dijelaskan di sini, seperti saya sampaikan tadi ya, kita lihat. Kalau ditanya um, untuk jadi fisioterapis yang qualified dan juga profesional itu harus apa? Itu kan pertanyaan klasik ya, pertanyaan klasik yang akan sering teman-teman dengarkan terus-menerus oleh para pihak-pihak luar sana. Ya, bagaimana caranya untuk jadi seorang fisioterapis yang baik? Caranya, caranya seperti apa? Nah, di sini juga dijelaskan teman-teman sekalian. Untuk menjadi seorang fisioterapi itu diperlukan ya, nih lihat. Kalau ya, gimana teman-teman melakukan assessment, melakukan examination, itu harus punya yang komprehensif. Nah, misalnya ketemu pasien shoulder pain, ketika ketemu pasien shoulder pain, ya apa nih jadi yang harus teman-teman lakukan? Ya, coba saya tanya ya, saya coba coba apa namanya random aja, kita ngobrol. Kira-kira bagaimana komprehensif assessment teman-teman pada kasus-kasus tertentu? Saya coba ke uh, Novaliano. Novaliano masih bersama kita. Selamat malam Novaliano. Malam, Pak. Ya, Novaliano. Kalau um, Novaliano bertemu nih, ya bisa dihidupkan mikrofon ya. Kita ngobrol. Ya, dihidupkan dulu mikrofonnya, videonya nggak apa-apa kalau memang yang ini tidak proper ya. Novaliano, nih pertanyaannya. Kalau Anda ketemu dengan pasien dengan shoulder pain misalnya dari bahu. Nah, bagaimana comprehensive assessment yang Navarro akan berikan? Untuk pertama ada pengecekan dulu, Pak. Saya mengecek tentang
rank of motion pasien, terus mengecek apakah dia memiliki nyeri dan keterbatasan gerak. Oke, satu-satu ya. ROM, Ya, pengecekan ROM, Pak. pain ya, painful. Dua aja ya coba ya. Oke. Ya. Nah, ketika dicek range of motion, lalu painful, nanti ketemu nggak apa? Lalu yang berikutnya nomor dua nih, ya. Anggaplah Mas Novaliano berhasil nih, menemukan adanya ROM permasalahannya, painful bermasalah. Yang kedua adalah evaluate findingnya. Findingnya apa? Apa temuan dari examination, yaitu ROM dan painful di sini. Nah, apa artinya, Mas, ketika orang dengan gangguan atau keluhan nyeri bahu, lalu ditemukan bahwa benar ada gangguan nyerinya dan juga ada gangguan range of motion. Apa artinya? Seperti itu. Apa evaluasi Anda terhadap temuan itu? Nah, Mas Novaliano. Eh, Apabila pasien mengalami keterbatasan ROM maupun mengalami nyeri, itu Hmm? bisa ditandakan pasien mengalami peradangan pada kapsul sendi, Pak. Kenapa langsung kapsul sendi? Apa alasannya? Karena ada nyeri yang yang terdapat pada sendi tersebut bisa diperiksa melalui nyeri tekan, nyeri gerak, dan nyeri diam, serta untuk eh, Oke, Mas Novel. Good job. Cukup cukup komprehensif ya. Iya, untuk semester semester 4 cukup komprehensif Mas Novaliano. Apresiasi buat Mas Novaliano. Berikutnya Mas Noval yang perlu kita perhatikan di sini. Tadi Mas Noval mention ini tandanya tanda tanda gangguan kapsul Pak yang ini. Ya kan? Ini tanda-tanda gangguan kapsul Pak yang seperti ini. Nah, lalu apa bedanya dengan gangguannya non kapsul, Mas Noval? untuk perbedaannya bisa dicek melalui beberapa tes spesifik. Kita punya 20 lebih tes spesifik kan untuk shoulder ya. Iya. Mau pilih yang mana? Ya 20 itu. Ya, ya. Nggak apa-apa, Mas Novaliano. Jadi, kenapa di sini dikatakan comprehensive examination, teman-teman sekali? Artinya, kita harus melakukan assessment, pemeriksaan, examination, testing ke pasien itu yang komprehensif. Ya, harus yang komprehensif. Nggak bisa tidak komprehensif. Apa arti komprehensif? Artinya menyeluruh. Menyeluruh. Saya kasih apa namanya satu perumpamaan teman-teman sekalian. Ya, oke. Misalnya ada ketua HMP ya. Ini ada Isa ya di situ. Ada Mas Isa Hanafi. Nah, ini ketua HMP di sini. Oke. Nah, beliau ingin melakukan assessment kepada calon-calon anggota HMP. Ya, ya. Dia punya assessment. Apa yang pertama kali harus Mas Mas Isa lakukan? Ya. Yang pastinya harus dipastikan ada berapa pos yang akan ditempati. Anggaplah Mas Isa lagi sedang mencari 3 pos. Satu adalah dokumentasi, ya. Yang kedua butuh sekretaris, yang ketiga butuh finance ya, atau butuh bendahara. Ya.
Mas Isa punya tiga ini. Nah, pertanyaan saya, ketika Mas Isa sudah punya cluster namanya, Mas Isa udah punya cluster ketika saya melakukan assessment tuh saya mau cari ini namanya kan cluster ya. Udah tahu memprediksi mau masuk kemana nih kira-kira si calon-calon mahasiswa ini. Nah, pertanyaan saya, apakah ulangi ya, apakah pertanyaan Mas Isa ke semua ini sama apa tidak ke semua klaster ini? Ketika dia mencari bendahara, apakah pertanyaan sama dengan mencari dokumentasi? Dan ketika mencari dokumentasi, apakah sama dengan mencari sekretaris? Pastinya tidak. Contoh, example. Ya, ketika ketua HMP mencari, memprediksi saya butuh atau dia punya visi, dia punya pandangan, dia butuh eh, orang yang bisa mengisi pos untuk divisi dokumentasi, maka pertanyaannya adalah apakah punya kamera yang proper untuk itu? Apakah punya kemampuan editing? Apakah punya kemampuan visual grafis yang bagus? Apakah sinematografinya juga bagus? Maka pertanyaannya itu, Mas Hanafi nggak perlu menanyakan apakah pernah pegang uang, apakah bisa Excel untuk akuntansinya. Nggak perlu itu karena Mas Hanafi tahu yang Mas Hanafi cari adalah yang dokumentasi. Begitu juga ketika ketua HMP mencari bendahara teman-teman sekalian. Maka dia nggak perlu tanya, Mas, kira-kira punya ini nggak, punya kamera nggak, DSLR, atau punya kameranya apa, Nikon atau apa, kameranya apa? Mas pernah juara foto di mana? Nggak perlu kan teman-teman sekalian, itu yang di sini. Karena masing-masing klaster punya pertanyaannya masing-masing di sini. Nah, ini yang disebut sebagai anamnesis. Ya, sayangnya kalau kita tidak melakukan secara komprehensif, contoh tadi misalnya. Ya, ini kan kalau kita lingkupkan semua, ini kan namanya adalah calon ngurus AMP baru ya. Nah, tapi Mas Hanafi bisa membuat klaster biar pas pertanyaannya dan tidak wasting time banyak orang. Nah, tapi yang kita lakukan selama ini adalah ketika ada shoulder pain di sini, oke, kita tidak bikin klaster itu teman-teman. Nggak dibuat klaster ini. Kemungkinan-kemungkinannya nggak dibuat. Sehingga apa? Pertanyaan ini semuanya list jadi satu, menumpuk. Pertanyaan menumpuk. Jadi pertanyaan yang sama ya untuk dokumentasi ditanyakan juga ke bendahara. Pertanyaan bendahara ditanyakan juga untuk sekretaris karena tidak dibuat cluster. Nah, itu yang membuat kita tidak berpikir secara komprehensif. Itu yang dimaksud tidak berpikir secara komprehensif. Padahal langkah selanjutnya setelah tahu ini adalah physical examination kan. Misalnya nih, kamu tahu bahwa oh, kayaknya si calon anggota HMP ku ini pintar sekretaris. Apa yang perlu teman-teman lakukan tesnya? Cukup suruh dia lakukan ya, kerjakan proposal misalnya di MS Word ya, kerjakan MS Word ya, lihat bagaimana dia bikin tabel sebagainya, ataupun dia misalnya dokumentasi suruh dia editing ya. Tapi kan tidak terjadi di sini teman-teman sekalian. Tidak terjadi di sini. Yang terjadi di sini adalah semua orang dengan berbagai macam kemungkinan penyakit yang shoulder pain, ya, itu dites semua dengan physical examination ataupun special test tadi. Ya, semua dites dengan 20 special test. Dites semua. Sehingga pasien capek, pasien males, biasnya tinggi, dan lain sebagainya. Ya. Sama seperti ini. Misal tidak dibikin klaster oleh ketua HMP, misalnya nggak ada, maka menumpuk kayak gini juga. Ini nanti akan ada orang yang dicek pakai Word, ada yang disuruh kerjakan Excel, formula Excel, ada yang disuruh apa namanya editing, wasting time dan tidak komprehensif. Jadi nggak ketemu masalahnya apa. Yang kita butuhkan dari assessment, teman-teman sekalian, adalah diagnose, ya, mendiagnosa
Apa itu diagnos dalam HMP? Diagnos dalam HMP adalah mengetahui bakatnya di mana. Oh, ternyata adik semester 2 ini pintarnya di dokumentasi. Maka masukin ke dokumentasi. Setelah itu, setelah masuk apa yang dilakukan? Treatment. Ya kan? Itu cuma sama kakak-kakaknya yang udah ahli di dokumentasi. Atau oh, dia bagusnya di bendahara. Ya, setelah masuk apa yang dilakukan? Treatment dia. Kakak-kakak yang sudah sering jadi bendahara, treatment deh. Cara bikin keuangan kayak gini, cara bikin LPJ seperti ini. Itu treatment sama dengan fisio juga. Ya, diagnos itu fungsinya sama seperti mencari bakat ini. Ini menjadi penyakit. Ya, ketika ditemukan, oh, syarafnya penyakitnya ini. Maka treatment sesuai penyakitnya enggak semuanya. Yang sering kejadian, karena kita tidak tahu masing-masing bagian ini, yang dilakukan treatment umum. Misal, bendahara, sekretaris, dokumentasi, semuanya diajarin untuk misalnya hal-hal yang memang misalnya surat menyurat semua belajar, editing semua belajar. Padahal beda-beda nih klasternya. Nah, sama seperti ini. Semua dikasih electrical stimulation, semua dikasih infrared, semua dikasih ini, semua dikasih SWD, semua dikasih US. Padahal nggak tahu klasternya. Nah, jadi hal pertama apa teman-teman? Tentukan klasternya dulu. Yang namanya shoulder pain ini, ya, ini ada 3 klasternya, ya. Mobility deficit, ya. Yang pertama, inilah mobility deficit, disertai dengan painful, yang disebut sebagai adhesive capsulitis, atau mobility-nya nggak ada masalah, yang ada masalah adalah koordinasi yang bermasalah. Nih, koordinasi yang bermasalah. Yang ketiga yang masalah muscle power-nya yang bermasalah. Ya, ini rotator cuff syndrome dan teman-temannya. Ini adalah masalah-masalah post dislokasi. Yang ini adhesive capsulitis. Dan yang 3 nih. Kalau teman-teman punya pemikiran 3 ini, maka nanti teman-teman akan asesmen sesuai masuknya yang mana nih. Mau masuk ke mana gampang. Dan itu sudah diatur semuanya dalam clinical practice guidelines, teman-teman sekalian. Jadi Anda bisa lakukan semuanya nih. Ya, jadi menformulasi diagnosa, melakukan intervensi. Itu semuanya ada dalam clinical. Nanti kita semester 6 lah, insya Allah. Pembuatan semester 5 atau mulai. Ya, terkait dengan komprehensif. Makanya semester 5 itu nama mata kuliahnya adalah FT komprehensif, ya, muskuloskeletal. FT komprehensif olahraga. Ya. Kita pasang puzzle-puzzle-nya dipasang nanti cara-caranya kita. Oke, itu ya teman-teman ya. Sementara itu yang bisa saya sampaikan untuk yang ini. Oke, ini tadi saya sampaikan ya teman-teman perubahan-perubahannya dari mulai tahun 99, 2007, 2011, 2015, 2019, semuanya. Jadi at least ketika teman-teman baca ini, teman-teman tahu fisioterapi itu apa sebenarnya. Oh, layanan. Ya, apa itu fisioterapi teman-teman sekarang? Saya coba list ya penjelasan saya tentang fisio ya. Anda boleh lihat di sini. Kita harus menjelaskan tapi semuanya dapat. Apa itu fisioterapi teman-teman sekalian? Layanan. Siapa yang menyediakan layanan? Fisio. Ke siapa layanannya? Individu atau populasi? Dalam bentuk apa layanannya? Pengembangan, ya, pemeliharaan dan juga penyembuhan, ya, pengembalian, sorry, ya, itu bentuk servisnya. Apa tujuan servisnya? Memaksimalkan gerak dan juga meningkatkan kemampuan dari fungsional. Ya, kapan itu dilakukan? Time limitnya apa? Sepanjang daur kehidupan. Udah selesai. Ya, gitu. Atau kamu mau lebih dalam lagi nih pertanyaannya. Pelayanan itu disediakan untuk siapa, teman-teman sekalian? Siapa yang akan ditreatment oleh siapa populasi ini? Siapa individunya, siapa populasinya? Dijelaskan nih, ini adalah orang-orang yang mengalami aging, injury, pain, disease, disorder, ya.
Yang mana gangguannya adalah movement and function. Lihat, dia tidak mencantumkan orang-orang sehat di sini. Ya. Semuanya mengalami injury, painful, disease, disorder. Itu kenapa saya sampaikan kemarin mata kuliah therapeutic exercises. Ya, teman sekalian. Tuh. Jadi, Pak ini nggak sakit. Ini nggak sakit, Pak. Ini cuman orang tua aja masuk aging. Pak ini injury, Pak masuk. Pak ini nyeri, Pak masuk. Ini ada penyakit, Pak masuk. Ini ada gangguan, Pak disorder masuk. Ini yang masuk. Jadi pertanyaannya kalau dia nanya siapa sih individu yang siapa sih subjeknya, sorry, siapa objeknya, objek fisioterapi itu siapa objeknya, targetnya itu siapa, individu dan populasi. Nah, individu yang gimana? Individu yang elderly, aging, saya, injury, cedera, painful, disease atau disorder. Ya, clear teman-teman sekalian. Ruang lingkupnya clear, pelayanannya itu clear, siapa yang melakukan clear, ya berapa di durasi yang mana clear, semuanya timelinenya jelas di sini. Ya, dan ini sudah dilindungi oleh statement. Ini seperti undang-undangnya lah. Jadi Anda nggak perlu lagi nyari dari googling, nyari dari buku apa, buku ini yang tahunnya mungkin under 2019. Oke, nah ini cara etikalnya. Karena ketika kita mau ngomong etikal, teman-teman sekalian, awal mulanya ini dulu nih. Tahu dulu posisinya visio di mana. Sebelum kita ribut-ribut sama orang, oh fisioterapi ini harusnya ini. Harusnya kita diambil sama ini. Ya kita tahu dulu definisinya kita nih apa. Who am I-nya tahu, who am I? Ya, saya ini siapa sebenarnya? Nah, harus tahu dulu di sini. Baru ngomong apakah benar kita diambil wewenangnya oleh yang lain apa tidak. Kira-kira seperti itu. Oke, tunggu sekarang ya. Oke, silakan ambil nafas dulu. Saya akan masuk lagi ke materi berikutnya. Berapa menit lagi ya. Bentar lagi. Ini apa ini ayah nih? Om siapa namanya? Apa namanya? Ya. Apa namanya? Ayah kok dia namanya apa? Ayah
Oke, lanjut ya. Nah, ini sekarang ini core-nya di sini sebenarnya. Core-nya di sini. Nah, teman-teman semuanya, ya ini core-nya. Nah, di sini ethical principle-nya terkait dengan fisioterapi dan juga sebagai anggota organisasinya. Ini policy statement-nya teman-teman sekalian. Ya, nah sama seperti yang tadi, kita coba akan lihat dulu ini di update-nya kapan. Kita lihat ya. Nah, pasti ada. Oke, ini dia. Ya, teman-teman sekalian. Jadi di sini dia menyampaikan teman-teman sekalian bahwa em, terkait dengan policy statement ethical ini, ethical ethical and responsibility visio WBT ini awalnya itu dibuat di tahun 95, jadi masih baru sebenarnya, ya tahun 95. Oke. Dalam meeting ya General Meeting WPT ke-13. Ini. Berikutnya hampir 10 tahun itu didiamkan, tidak ada perubahan ya. Lalu baru di WPT ke-16 nih, General Meeting yang ke-16 tepatnya Juni 2007 itu ada perubahan, ada revisi dan juga reimprove. Dan terus berlanjut sampai General Meeting sampai sekarang ya. Ini lihat 4 tahun berikutnya 2011 itu apa namanya mulai dibuat semuanya ethical principle as a separate document to policy statement on ethical responsibility ya. Lalu berikutnya direview lagi di 18, 19, semuanya 4 tahun ya. Tambah 4, tambah 4. Ya, dulu terpisah ini. Jadi antara responsibility dengan ethical itu prinsipnya dipisah. Apa namanya? Policy statement-nya dipisah. Ya, baru di tahun 2022 ini digabung lagi. Ya, kembali digabung antara policy statement dan juga ethical principle. Ya, teman-teman sekalian. Ya, jadi sejarahnya itu dari awal itu digabung. Ya, prinsipalnya ini digabung sama responsibility, tanggung jawabnya. Lalu tahun 2011 itu mereka sepakat dipisah. Nih, separate dokumen. Lalu 2022 sepakat digabung lagi jadi satu sejarahnya. Nah, nanti tahun 2023 nanti akan di review. Ya, tahun ini di review. Mungkin tahun depan akan ada etika prinsipal yang baru terkait dengan fisioterapi. Nah, kita baca dulu ya sebelum tahun depan ada yang baru. Jadi di sini ada dua poinnya. Yang pertama adalah ethical principle atau prinsip etik. Dari segi visio ya, dari segi apa namanya yang lebih khusus. Yang kemarin kan umum. Yang kedua adalah responsibility. Bagi siapa? Bagi fisioterapis juga member organisasi. Jadi dia bikin etikalnya itu nggak cuman fisio sebagai profesi, tapi juga anggota-anggotanya dalam WPT. Kira-kira deh. Kayak misalnya dokter dan juga anggota ID, misalnya. Ya, kira-kira seperti itu modelnya. Ya. Kita lihat ini revisi tahun 2022, ini masih baru sekali, masih tahun kemarin. Karena ada penggabungan prinsipal, kita akan lihat isinya. Teman-teman perhatikan betul karena minggu depan saya mau teman-teman untuk present ya presentasi terkait dengan hasil ini. Ini tugas individu presentasinya. Saya akan random apa namanya ngacak ke teman-teman. Saya akan panggil satu-satu untuk presentasi minggu depan terkait minggu depan sorry besok. Sederhana aja presentasinya yang kita paham. Besok saya akan coba tanya. Oke, ya di sini ada ethical principle and responsibility philanthropist and member. Jadi ingat ya, jadi di statement ini ada dua, yaitu ethical principle dan juga responsibilities. Prinsip etik dan juga tanggung jawab, itu kira-kira. Ya, prinsip etik dan tanggung jawab fisioterapi dan juga member organisasi.
ini kalau dijadikan mata kuliah bagus ini. Harusnya mata kuliahnya bentuk namanya ini, menyesuaikan dengan WPT. Oke. Nah, di sini sudah jelas ya apa namanya eh, Award PT itu berespektasi bahwa setiap anggotanya itu dapat ya mempunyai kode dari etiknya, mempublish, mempromosi, mensirkulit, mengalirkan kode-kode itu ke semua anggota dan memastikan asosiasi itu mempunyai prosedur monitoring yang pas untuk apa namanya monitoring evaluasi praktek-praktek klinis ya. Ini. Nah, kalau kemarin secara prinsip kita punya, masih ingat ya teman-teman ya, kita punya 6 ya, ada otonomik itu yang general ya. Nah, yang ini yang dipunyai oleh WPT itu punya 8. Nah, ingat ini nggak masuk ujian, kita pakai yang kemarin, karena ini agak panjang, jadi Anda ini sebagai pengetahuan penting buat teman-teman saja. Jadi kita punya 8. Nah, silakan teman-teman nanti hari ini pilih salah satu ini, lalu nanti present besok ke saya ya. Saya akan random untuk manggil siapa yang akan present terkait dengan ethical principle ya. Anda bisa lihat yang pertama, itu adalah respect the right, personal dignity, privacy, and autonomy of all individuals. Ya, ini dijelaskan di sini teman-teman sekalian. Ya, di sini disampaikan bahwa nih, everyone ya yang mendapatkan service fisioterapi ya pelayanan fisioterapi itu has the right, harus mempunyai hak ya, mempunyai hak regardless, tanpa apa namanya, tanpa kecualian ya, tanpa memandang. Regardless itu artinya tanpa tanpa kecualian umur ya, gender, race ya, nationality, religion, ethnic, creed, color, sexual orientation, disability, health status, and policy. Nah, untuk yang ini, teman-teman sekalian, karena ini menjadi ini ya terkait dengan LGBT, ya, maka mereka menginginkan ya ini secara universal, saya nggak tarik ke agama. Secara universal mereka nggak mau nanti teman-teman bukan teman-teman ya, orang-orang LGBT ini nanti didiskriminasi dalam pelayanannya. Maka dia masukkan statement terkait dengan sexual orientation di sini. Karena ya kayak tempat saya kuliah di UK misalnya itu sangat sangat bukan support ya, lebih ke respect ya teman-teman. Anda kalau lihat bandnya apa namanya pemain bola itu kan respect ya, respect untuk pelangi. Jadi dia ini ya pemahaman saya. Saya tidak membenarkan LGBT dan kita apa namanya dengan tegas menolak bahwa itu adalah penyimpangan teman-teman sekalian. Tapi memang saya akan bicarakan di UK, maksud saya di UK itu memang LGBT itu diposisikan sebagai sebagai kelompok yang wajib dihormati seperti kelompok-kelompok lain. Istilah seperti itu. Ya, kita tidak berarti dipaksa untuk suka, enggak. Jadi intinya kalau kita beda ya teman-teman ya, setuju tidak setuju itu hal yang biasa ya, atau agree to disagree itu kan hal yang cukup booming ya di UK. Jadi setuju untuk tidak setuju itu kan cukup booming di UK. Jadi kita setuju untuk tidak setuju dengan LGBT, artinya Anda tidak boleh mengganggu, sama seperti misalnya mereka tidak setuju dengan agama kita, ya mereka nggak setuju nggak apa-apa, tapi mereka nggak boleh mengganggu dan tetap respect ya, walaupun menurut mereka ajaran agama A, agama B ini yang menyimpang, nggak seperti ini yang benar, tapi mereka diminta untuk respect gitu. Nah, makanya di beberapa bulan tertentu setiap universitas itu menyebarkan bendera LGBT. Lalu di pertandingan-pertandingan sepak bola misalnya kemarin kayak Jerman dan sebagainya di Piala Dunia, mereka mengkampanyekan itu karena memang LGBT di Eropa itu beberapa tahun terakhir dulu ya, 1 dekade yang lalu memang didiskriminasi cukup kencang oleh orang-orang Eropa yang terkenal sangat agamis Katolik ya, banyak yang apa namanya Nasrani misalnya.
banyak yang menolak LGBT, jelas ya, yang dari kaum gereja itu kan sangat menolak. Oh, ini pemahaman saya waktu di UK. Jadi mereka campaign buat ya udahlah kalau emang nggak setuju ya udah, maksudnya kamu boleh aja nggak setuju tapi nggak boleh menyakiti, tidak boleh persekusi dan seperti itu. Nah, ini makanya masuklah sexual orientation di sini teman-teman sekalian. Jadi jangan salah Pak, jangan salah persepsi, nggak sama sekali kita menentang soal itu, tapi memang di sana itu modelnya agree to disagree. Jadi ya Anda boleh nggak setuju nggak apa-apa, tapi jangan jangan ini jangan jangan menantang. Sama seperti gimana Syiah dan Sunni itu berdampingan masjidnya di sana, yang Pakistan sama ya Iran. Dan jelas kalau kita kan Syiah kan jelas ya di sini menjadi terlarang ya. Kalau di sana ya boleh-boleh aja. Ya seperti itu prinsipnya, prinsip prinsip agree to disagree. Ya, kira-kira gitu. Ya itu culture mereka, dan kita tidak di situ posisinya ya teman-teman ya. Kita tetap sering menyesuaikan dari Al-Quran dan Sunnah. Oke. Saya pengen teman-teman nggak kaget ini apa nih kok masalah sexual orientation dimasuk sini gitu. Apakah kita harus setuju dengan LGBT? Nah, saya pengen pengen teman-teman tahu apa arti mereka memberikan kalimat di sini ya. Berikutnya, physiotherapy should assure the patient that client have the right to. Ya, ini pertanyaan. Jadi dia mau bilang bahwa fisio itu wajib memastikan bahwa pasien atau klien itu mempunyai hak untuk apa? High quality physiotherapy services. Artinya based on evidence dong, kayak gini ya. Lalu information about physiotherapy services. Ya. Oh, saya mau beri SWD nih Pak. SWD itu kayak gini Pak caranya. Saya mau ngasih kinesiotape. Ini fungsinya seperti ini Pak. Bagusnya tidaknya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Lalu either keduanya ini provide informed consent or refuse treatment. Jadi pasien boleh untuk diberikan hak untuk apa namanya em, menginformasikan concernnya mereka. Concern itu persetujuan mereka. Ya, informed consent itu menginformasikan bahwa mereka setuju untuk melakukan treatment atau informed reviews. Jadi nggak cuma informed consent, tapi juga informed reviews treatment. Misalnya, Pak, saya lakukan ini ya, ketak-ketak ya misalnya. Saya memobilisasi dengan high trust misalnya. Oh, saya nggak mau nih pakai itu, Pak. Boleh. Itu namanya informed review statement. Yang ketiga adalah yang terakhir adalah confidentiality, yaitu kerahasiaan. Ini hak-hak yang memang harus dijaga, dipastikan ini ada pada pasien. Dan ada lagi yang lain ya, seperti bagaimana have access to their physiotherapy data, ya, health education, health promotion, ini ya pasti ya. Ya. Dan choose who, if anyone, should be informed on his or her behalf. Ya, memilih, Anda boleh memilih nanti. Saya maunya visionya yang ini nih misalnya dan sebagainya. Ya, choose who. Oke, itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah physiotherapy comply with the law, regulation, and governance the practice physiotherapy in the country it which they practice and the policy of the professional association and regulation body. Ini lebih bagaimana kita dituntut ya. Physio will have ya full understanding, dituntut untuk mengerti, memahami bagaimana law, hukum dan juga regulation dari governance-nya. Misalnya visio itu cuma boleh punya praktek 3, saya. Artinya satu STR itu tiga lahan praktek mandiri. Nah, ya udah lakukan. Jadi kalau yang keempat udah pasti akan ditilang sama government. Sama kayak dokter juga, dokter kan 3 ya, lebih dari 3 nggak bisa STR-nya. Kira itu yang harus dipahami. Lalu juga misalnya kalau mau buka klinik wajib ada ini, wajib ada itu, ya dipatuhin semuanya. Nah itu etikanya harus kita dapatkan. Nah, berikutnya, fisio juga mempunyai hak ya. Fisio have the right hak to advokasi patient access physiotherapy services when in their opinion there is restricted access to who have capacity to benefit. Ya.
Jadi poin nomor 2 ini adalah para fisioterapis ya mempunyai hak untuk mengadvokasi ya, mengadvokasi atau advocate ya, for patient access physiotherapy services pelayanan fisioterapi when ketika in their opinion there is restricted access to those who have the capacity to benefit. Misal ya, ini pasien lalu dia dihalangi untuk masuk ke visio. Artinya dia harus periksa ke sini, bisa ke A, ke dokter A, dokter B, layanan A, layanan B. Jadi menurut kita nggak perlu nih, bisa langsung masuk nih. Kita bisa advokasi. Ya. Ketika in their opinion, ya itu restricted aksesnya. Ketika dalam dalam opininya, ya, ketika menurut opininya mereka itu aksesnya tuh dibatasi, ya, oleh orang, ya, yang mempunyai wewenang itu. Nah, itu kita bisa lakukan. Yang ketiga, fisioterapi accept responsibility, yang menerima tanggung jawab for the exercise of sound professional judgment. Nah, ini seru juga ini kalau Mas. Fisioterapis ya adalah professional independent and autonomous practitioner ya mereka membuat independent judgment in provision dalam penyediaan pelayanan for if they have knowledge and skill ya kita punya judgment itu penilaian sendiri ya terkait dengan pasien ada dengan klien ya terkait dengan diagnose ya assessment, diagnose, treatment, ya discharge planning dan sebagainya. Kita punya punya hak untuk itu. Jadi ini ini yang disebut sebagai kemandirian fisioterapi ya. Bahasanya cukup cukup bersemangat ya. Teman-teman sekalian, ya. Kalimatnya itu cukup bersemangat. Memastikan bahwa kita itu ya punya punya power dalam penentuan judgment. Yang keempat, physiotherapists provide honest, competent, and accountable professional services. Ya, mungkin bacaan ya, karena ini masalah terkait dengan menyediakan kejujuran, kompeten, dan accountable sini. Ya, pada bilang accountable, pastinya nanti ngomongnya nggak lain nggak bukan tentang financial, pembayaran misalnya, ya dan sebagainya. 5. Physiotherapists are ya, berkomitmen to provide untuk menyediakan apa yang disediakan layanan yang sifatnya apa fair, equitable, inclusive, and quality. Itu cara baca ya teman-teman sekalian ya. Jadi ini apa namanya yang coba mereka buat sebagai prinsip ya prinsip etik dari seorang fisioterapi. Dikit lagi. Sedikit apa? Dikit lagi. Ini silakan dibaca bawahnya. Saya bacakan poin-poin intinya aja. Besok teman-teman biar punya bahan buat ngobrol. Nomor 6, physiotherapy are entitled to charge and receive a just and fair level of remuneration for the services itu terkait dengan pembayaran. Ya. Nomor 7, physio provide accurate, appropriate information to patient. Ya, jadi Pak Physio itu ya
wajib hukumnya provide accurate, appropriate information. Ya, itu ya, ini bahasa-bahasa etik. Nomor 8 terakhir ya. Nah, nomor 8 terakhir. Physiotherapists contribute to the planning and develop of services which address the health needs of the community. Penting. Jadi ini sesuai dengan misi keilmuannya. Keunggulannya fisioterapi WMS ya tentang komunitas. Ya, di mana fisio itu harus ya bisa berpartisipasi dalam ini planning services, merencanakan pelayanan, ya, merencanakan desain pelayanan to provide optimum community health. Itu etika prinsipal yang disusun oleh organisasi kita, teman-teman sekalian. Mau tidak mau ini yang mereka susun. Ya, walaupun nanti akan direview pada akhir tahun, sementara ethical semua fisioterapi di dunia harus based on this statement. Oke, jadi silahkan teman-teman dibaca pelan-pelan dan pilih salah satu dari 8 ini, sampaikan ke saya, nanti kita ngobrol. Saya akan coba random satu persatu. Oke, saya rasa cukup teman-teman, sudah pukul 20.49. Saatnya kita beristirahat. Sampai jumpa besok di jam yang sama. Ya, sampai jumpa. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.